Baik, sesi tanya jawab kita akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kita langsung masuk tanya jawab. Pertama, Ustaz, apa saja hak dan kewajiban ayah tiri bagi anak kandung istrinya? Sama haknya seperti anak kandungnya, karena Islam tidak membedakan kecuali status. Anak kandung, anak sebapak, anak seibu, dalam masalah warisan sama kan? Anak sekandung, sebapak, seibu masuk ke dalam lidzakari mithlu hadzil unsayain. Contoh aja, setelah menikahi ibunya menggauli, anaknya boleh gak dinikah? Gak boleh. Jadi statusnya seperti anaknya juga. Oleh karena itu, kewajiban ayah kepada anak tiri sama dengan anaknya sendiri. Seperti kewajiban materi dari mulai sandang, pangan, papan. Kewajiban pendidikan, kalau anak kandungnya sampai perguruan tinggi, semua juga perguruan tinggi. Ya, kewajiban pendidikan agama, ya, mengajarkan akidah, jadi semua sama. Apa hak yang dan kewajiban anak kandung? Ibu tiri sama. Jadi ibu tirinya itu sama dengan ibunya sendiri, ya. Karena semenjak menjadi istri dengan nikah akad yang sah, maka anak memiliki kewajiban kepada ibu tiri seperti ibunya sendiri. Jadi saya ulangi lagi, yang membedakan itu cuma status. Ayah kandung telah meninggal dunia, ya sama, ya namanya aja tiri. Pasti ayahnya mati, kalau nggak mati ya nggak boleh. Nasihat apa yang tepat untuk sang kakak remaja yang sering mengkritik adiknya dengan kata-kata yang tidak baik? Kita lihat umurnya, ya. Kalau hanya remaja belasan tahun, biasanya ini memiliki waktu-waktu tertentu, umur-umur tertentu, ya, sehingga jangan gundah. Artinya kalau punya kakak yang suka ngomongin jelek, kritik jelek, kata-kata tidak baik, ini kalau hanya umur belasan tahun, maka itu tidak bertahan lama. Cara yang paling baik diadukan ke orang tuanya supaya nasihatin kakaknya itu. Kalau umurnya sudah pada nikah, sudah pada gede mandiri, maka di sini soal lain. Anak atau adiknya yang remaja lebih banyak mengalah, lebih sering silaturahmi, lebih sering menyapa.
Apalagi sarana di sono ada komputer, ada internet, ada telepon, ada SMS. Di SMS saja baik-baik. Banyak minta maaf. Itu cara mengalah lebih baik daripada kita itu bersikeras. Kuncinya idfa billati ahsan, tolaklah keburukan dengan suatu cara tingkah yang lebih baik, cara lebih baik, tingkah lebih baik, balasan lebih baik. Semua maknanya ahsan itu di situ. Cara lebih baik, sikap lebih baik, balasan yang lebih baik itu insya Allah akan berubah. Bagaimana cara mendapatkan besan dan mantu yang baik? Masya Allah, ini udah mulai mantuan ya. Pikirannya udah jauh nih, persiapan. Memang betul. Pertama memang tahapan ini bukan suatu hal yang sepele. Bahkan ini Masya Allah, ini jenis atau macam orang tua yang cukup tanggung jawab dan jangkauan ke depan. Karena proses memilih inilah penentu. Gak usah jauh-jauh, ibarat barang. Yang menentukan senang tidaknya ke depannya barang tersebut adalah tahapan memilih. Kalau antum memilih barang sudah salah, kesananya itu nyesel terus setiap melihat barang. Itu kan? Nah, di sini informasi yang akurat perlu kita dapat. Karena kadang-kadang orang itu hanya tahu-tahu sepintas muji baik, atau teman dekat muji baik, tidak cukup. Kalau bisa cross check itu kepada sebagian lawan-lawan dia juga. Orang yang gak suka sama dia kita minta informasi, karena negatifnya itu nampak semua, walaupun ada tambahan. Makanya jangan dipercaya semua. Tapi musuh itu lebih detail mengetahui cacat daripada teman. Makanya informasi dari sana juga perlu digali. Dari tetangga perlu digali, dari orang dekat perlu digali, teman dan keluarga yang mungkin kita bisa komunikasi. Dari situ kita bisa menjadi menantu yang baik, besan yang baik, bisa. Soal besan baik nggak baik ya sudah, namanya aja besan. Ya besan itu ya 6B sepisan aslinya itu. Ya, ketemunya baru sekali dan sudah selesai. Namanya aja besan, 6B sepisan. Itu moro tua ya moro-moro tua. Itu karena bahasanya kan moro tua, ya kan ketemu langsung tua, moro tua. Itu. Yang paling penting menantu ini. Itu. Nah, menantu itu juga singkatan menang apa? Menang tua. Itu menang tuanya. Itu menantu. Ya ketemu nggak kayak anak didik sejak kecil. Anak kita didik sejak kecil. Ya menantu, menang tua. Menambah anak satu. Iya. Iya, menambah anak satu juga bisa. Jadi intinya kita yang paling stressing utama adalah ta'aruf, watak, tabiat, kemudian akidah, manhaj. Itu insya Allah dengan itu lainnya akan cair. Ya, watak, tabiat, menantu, mertua, udah Masya Allah. Karena intinya itu watak, Pak. Watak itu gak gampang berubah ternyata. Contoh watak cerewet, mau dirubah kemanapun nggak akan bakal ada bengkelnya. Itu cerewet, udah. Mau diutak atik, ya cerewet. Itu pendiam, mau diapain pendiam. Tapi itu ada plus minusnya. Yang penting anak siap nggak ini orang cerewet, udah gitu aja. Kalau anak siap ya sudah, terima apa adanya. Jangan terima include. Ya, jadi paket jangan cuma paket hemat, ya paket semua. Nah, tapi ternyata pendiam ada kelebihannya, cerewet ada kelebihannya. Pendiam ada kekurangannya, cerewet ada kekurangannya. Kelebihan cerewet,
Kalau ngerjain apa aja orang cerewet itu tuntas. Nyapu tuntas, ngepel tuntas, ya, nyuci tuntas. Tapi ya gitu sampai gitu. Muntang jatuh. Itu apanya yang jatuh dari sapunya aja cuklek. Itu makanya harus banyak persiapan sapu. Itu sapu sering cuklek, ember sering bengkak. Itu kenapa? Saking semangatnya. Ya, pendiam juga ada kelebihan. Alhamdulillah, nggak banyak beli obat jantung. Gitu. Tenang gitu. Tapi ya gitu kelemahannya. Ada katok nyantol kursi, tenang. Ada tamu sudah setengah jam, tenang, nggak dibikinin kopi. Ya Allah, tenang. Anaknya umbelin beler, tenang. Tenang ya. Jadi ada plus minusnya. Jadi silakan pilih. Harus tahu resikonya. Oh, ya contoh aja. Kan saya pilih mobil ini karena ada plus minusnya, yakin. Beli mobil, beli rumah, nggak ada yang semua sisi menguntungkan. Itu aja awalnya. Apa yang sebaiknya dilakukan seorang istri bila suaminya menasihati anaknya dengan kata-kata yang kurang baik? Ya didiami aja dulu. Jangan langsung negor, Pak, jangan gitu dong, anak digituin. Ada anaknya. Ini namanya cari penyakit. Nggak bagus. Seakan-akan diposisikan ayahnya salah di depan anaknya. Itu jangan, biarin aja. Sambil setelah itu kapan-kapan waktu, cari timing yang tepat, waktu yang tepat, cara yang tepat. Ngomong, Mas, lain kali dong kalau ngomong sama anak gini, masukan, udah gitu loh. Itu jangan langsung, wah itu cari penyakit. Itu pindah anaknya yang diamuk, bukan anaknya yang diamuk, istrinya. Gitu kan gitu. Siapa yang harus ditunjukkan seorang ibu jika hasil ujian anaknya kurang baik? Dan itu memang tahu karena proses belajar anaknya tersebut kurang mampu. Apa yang kurang? Apa ini? Kurang? Maksimal ya. Siapa? Sikap apa yang harus ditunjukkan seorang ibu? Ya, sebetulnya begini. Pertama, jangan ibu bapak kecewa, apalagi jatuh harga diri ketika melihat nilai anak kurang bagus. Ini namanya pendidikan kalkulator, mencetak manusia kalkulator, dan hanya hitung-hitungan nominal, tidak. Makanya saya ketika lulusan selalu saya tegaskan bahwa standar utama lulusan Ibnu Hajar bukan di dalam masalah nominal ujian, berapanya, nomor sekian. Yang utama adalah sikapnya, yang utama akidahnya, akhlaknya, tahfidnya. Makanya di sekalian Rasulullah SAW ketika mendidik, semua sahabatnya punya kelebihan karena nggak pernah mendasarkan atas nominal. Nilainya Abu Hurairah cuma 6, Abdullah bin Mas'ud 8, enggak. Semua sahabat punya kelebihan karena yang ditekankan adalah pembangunan karakter, yang ditekankan adalah penanaman akidah, yang ditekankan adalah pembinaan akhlak. Itu di situ penekanannya. Makanya prinsip sekolah yang benar, tidak ada anak yang lemah, yang ada adalah anak yang belum mampu menggali kelebihannya dalam seluruh bentuk sisinya. Kelebihan anak memang cuma badminton. Kalau sudah menang badminton hebat, kalah badminton terus jelek, itu namanya anak bulu ayam. Iya. Apakah sekarang standarnya olimpiade sampai internasional anak hebat? Kalau enggak hebat. Oh, nggak bisa. Dengan demikian, ketika
orang tua, terutama ibu, menghadapi sikap anaknya nilainya turun, jangan gelisah, jangan panik dulu, dan anak itu dihibur, disemangati. Apalagi tadi alasannya karena belajarnya kurang maksimal. Bagaimana? Anda bukan hanya Anda terbekuk dengan keputusasaan, dengan kekecewaan, tanpa harus berbangkit memotivasi anak supaya maksimal belajar, supaya giat belajar. Itu yang penting buat orang tua. Memotivasi belajar itu yang paling penting. Nah, metode memotivasi itu perlu dipelajari juga, nggak bisa muncul alami. Contoh aja, antum lihat bagaimana seorang motivator di TV itu, padahal belum tentu dia bisa, ya karena motivator aja itu. Karena ternyata ada triknya, ada metodenya, itu yang harus antum kuasai. Apa yang sebaiknya dilakukan orang tua saat menghadapi perselisihan anak-anak? Ya, yang penting jangan memihak. Kemudian yang kedua, jangan berat sebelah, adil. Yang ketiga, jangan marah dan disikapi dengan apa? Mentak-mentak. Karena itu proses sosialisasi anak. Ya, dalam konteks dia belajar bagaimana mengatasi kezaliman kakaknya kalau dianggap zalim. Bagaimana mengatasi kalau dicitak orang. Kadang-kadang kan anda, oh anak ini berarti nanti kalau di luar begini, anak arahkan. Jadi sebetulnya tengkarnya anak dengan adik kakaknya itu diperlukan. Kita lagi testimoni mendalami anak ini bersosialisasi nanti keluar. Oke, egoisme kayak gampang memaafkan kayak gampang tersinggung kayak itu ketahuannya di situ. Itu makanya potensi itu jangan anggap nggak ada, harus hilang sama sekali. Lah antum kalau punya anak nggak pernah tengkar, ya anak buntung kepalanya, ini tangannya, itu nggak mungkin. Ada anak, apalagi laki-laki, sama laki-laki nggak pernah tengkar, itu namanya bukan anak. Itu yang nggak pernah tengkar ya itu tiang listrik. Itu apa boleh langsung didamaikan? Ya tergantung kondisi, kesempatan dan kemungkinan, atau diberikan kesempatan untuk berdamai sendiri. Itu sebetulnya lebih baik. Lebih baik anak diberikan peluang untuk bisa menghadapi, menyelesaikan, bersosialisasi. Nanti kalau kamu kuliah, kalau kamu sekolah, menghadapi masalah begini gimana? Wah, Masya Allah. Makanya di pesantren itu baiknya di situ, Pak. Makanya ada orang tua yang nggak tahu pendidikan. Pak, daripada di pesantren kalau hari Sabtu nganggur nggak ngapa-ngapain, boleh nggak dibawa pulang? Ibu, nih paham ibu? Nah gitu, langsung anak cewek ibunya itu. Dalam konteks saya nasihati, Bu, emang pendidikan itu hanya di kelas. Jadi anak ibu sekarang sudah dari mulai Senin sampai Jumat geber, belajar. Kapan sosialisasi sama temannya? Apakah anak ini nanti nggak perlu membangun persahabatan yang nanti perlu diingat ketika sudah pada mandiri? Wah, saya punya teman ini. Di mana dapatnya? Sosialisasi satu ahad. Saat main crash, tengkar, bisa nggak dia menyelesaikan? Gitu. Jadi ini orang yang nggak ngerti pendidikan, makanya langsung saya tegesin itu. Ibu kalau mau bawa pulang aja seminggu utuh. Itu ambil aja. Itu saya jelaskan panjang lebar. Oh begitu, iya. Jadi Sabtu Ahad ini waktu untuk pertama refreshing. Ada yang ambil bola, ada yang main futsal, ada yang bulu tangkis, ada yang ngobrol sama temennya, bersosialisasi, minta antar kemana, bersosialisasi loh, latihan. Pak Ustadz, saya mau ke mall, silakan diantari, didampingi. Itu karena
hari libur kadang-kadang anak juga nggak ini kita bolehkan, tapi tetap ada pendamping, nggak boleh sendiri, nggak boleh Pak saya sudah pada gede Pak, iya gede badannya kan itu ngadepin aneh-aneh kan belum gede kamu. Muslim ngantri 5 orang 10 orang didampingi. Dengan demikian anak latihan. Contoh saja saat sekarang anak itu tengkar, itu sebetulnya lagi mencoba untuk naik ranking beradaptasi dan bersosialisasi. Ya, makanya anak yang nggak pernah tengkar itu belum teruji. Gitu. Makanya rata-rata anak yang dulu suka tengkar terus bisa kita lolos, kita bina, masya Allah rata-rata berhasil. Gitu. Nah ini proses. Nah, makanya kalau mendamaikan anak itu sudah kerjaannya dia apalagi anak SD itu banyak yang letupan-letupan. Ini seorang guru harus pintar untuk mendamaikan. Bagaimana memberitahu anak menyikapi kondisi bahwa guru sekolahnya galak. Dalam hal ini anak baru mau masuk sekolah Islam dan banyak orang bilang sekolah itu bagus dalam hafalan Al-Quran. Sebetulnya bagi saya guru tegas itu yang penting sudah sistematik. Di kita sudah ada bagian-bagiannya. Ada yang bagian ngalusin, ada yang bagian galaki. Dan kita sudah atur skenario-nya. Ini dengar nggak anak yang mau masuk nih? Ini rahasia perusahaan sebetulnya. Jadi makanya guru yang tukang galak itu sudah kita persiapkan mentalnya dibenci anak. Pasti dimusuhi pasti. Sudah siap memang. Jadi kadang-kadang metode bareng-bareng, kadang-kadang sendiri. Itu kita bikin skenario seperti drama. Nah dari situ anak kita setelah kita galakin, tapi tetap kekerasan berupa pukulan dan ini nggak ada. Nah setelah itu langsung diambil oleh pembinanya, dialusi, dilus, di coaching macam-macam. Nah rata-rata alhamdulillah banyak sembuh dari cara itu. Itu nanti yang paling parah masuk karantina, ada karantina anak, ditinggalkan bersama musyrifnya yang galak itu. Dilepas dari teman-temannya, nah di situ terus diinikan. Ini metode dan alhamdulillah sekarang 1 tahun itu hampir nggak ada yang tengkar, paling sekali itu ada nggak kita temukan. Apalagi kalau tengkar ketemu saya itu langsung yang hukum saya. Jadi semuanya ketemu saya langsung kita selesaikan. Di tempat itu kita kasih nasihat, kisahnya alhamdulillah rata-rata sembuh. Kalau dari sisi seorang anak, apa yang diharapkan orang tua, apa yang bisa dilakukan untuk membahagiakan orang tua. Tadi sudah saya jelaskan, berbakti saat hidup, berbakti saat mati, setelah meninggal dunia. Itulah yang antum lakukan, ya. Kalau hidup antum silaturahmi, antum dakwai, antum kasih masukan-masukan kecil aja tentang tata cara wudhu, sholat. Kemudian antum bayarkan hutang-hutangnya, antum bayarkan tanggungannya, ya, antum silaturahmi datang. Insya Allah itu cara. Ada pun yang setelah meninggal dunia tadi juga. Dan ibu-ibu, saya juga ingin tegaskan tadi soal guru galak. Yang penting tidak ada kekerasan, pukulan. Itu anak dikasih coaching, pemahaman, sosialisasi jauh-jauh hari.
Tapi kalau sudah sampai mukul, ada pukulan, itu sebaiknya dihindarkan sekolah yang pakai pukulan. Entah itu pukulan tangan, rotan, atau katanya ini, tetap aja sanksi fisik itu pasti menimbulkan hal yang tidak baik. Apalagi rata-rata mukulnya marah, itu pasti berlebihan. Marah itu maunya 5 jadi 7 kalau marah. Makanya sanksi fisik di pondok saya cuma 2, lari, muter, sama push up. Itu aja. Tapi kita tawari, hafalan Quran apa push up? Ya dibeli push up rata-rata. Ini koyo bapak, ini artinya ya kita, kalau sama saya nggak ada pilihan, betul ya. Umpamanya dia main-main lagi kajian sama saya, tulis Al-Baqarah dengan tangan, udah kemeng itu udah. Ambil ngaji ya tulis ini, Pak, ngapain lo Pak? Pak udah selesai. Nah lanjut, udah hampir kita tanya gimana, udah puas? Diulangi nggak nanti? Enggak Pak, itu udah kapok bener, besoknya nggak bakal ulang. Anak suruh surat Al-Baqarah aja nulis. Udah deh, angkat tangan. Anda ada pilihan terus apa aja Al-Baqarah udah. Anak tungguin sampai rampung, nggak apa-apa anak nggak tidur karena begitu, semakin takut udah. Nggak mau anak serahin Pak kepala sekolah, tungguin nggak, anak tungguin. Bagaimana pandangan Ustadz mengenai fenomena anak seperti Musa 5 tahun dari kecil? Sebetulnya ini adalah fenomena karomah, bukan fenomena alamiah. Makanya tidak mudah kita tiru dan tidak gampangin untuk diterapkan ke anak kita. Ya, kalau antum terapkan apa adanya, nah antum bisa dol. Ya malah nggak hafal Quran, malah linglung. Anak bangun jam 2, jam 3. Walaupun bisa diusahakan. Ini semua usaha. Ini juga bukan murni pemberian Allah karomah. Maksudnya dengan usahanya yang begitu istiqomah, ketelatenan, Allah kasih kelebihan. Dan memang saya lihat ini betul-betul kelebihan. Ya. Apalagi nanti kok nggak bisa ditiru adiknya, saudaranya, berarti kelebihan. Dan subhanallah, ini berarti bisa nyalip seluruh ulama. Karena rata-rata Imam Syafi'i 9 tahun, Muhammad bin Abdul Wahab 9 tahun rata-rata. Ini 5 tahun, 5 tahun setengah. Ini kemampuan yang belum pernah dilalui oleh ulama kecuali 1-2. Ya, mudah-mudahan dia bisa menjadi ulama. Dan makanya nanti kita ketemu, karena nanti taklek bareng sama saya tanggal 7, anak nasihatin ke orang tuanya supaya nggak sering-sering lomba, khawatir kena ain nanti. Seperti korek cilik yang ada di Saudi itu kena penyakit ain, akhirnya mati. Mati kan yang kecil yang suaranya enak itu, kena penyakit ain, mengambil laksanya. Maksud dari istilah carilah ilmu sampai ke negeri Cina, ya maksudnya hadis palsu ini. Itu. Jadi udah nggak usah dikembangkan. Ngapain nyari ilmu ke Cina? Nggak ke Mekah, Madinah. Itu gudangnya. Anehnya lebih lucu lagi, orang Mekah Madinah suruh datang. Jadi ilmu apa? Ilmu kungfu, ilmu sitsi. Thalabul ilmi faridatun, itu ke Mekah, ke Madinah asasnya. Adapun hadis ini adalah hadis palsu yang dikeluarkan oleh Imam Ibn Abdul Bar di dalam Jami'ul Ulum wa Jami'ul Ilmi wa Fadli. Bagaimana cara memposisikan mertua? Apakah ada kekhususan untuk memperlakukan mertua? Sikap menantu ke mertua tergantung kondisi mertuanya. Ada mertua yang pencemburu
alias menantunya dicemburui terus. Ini paling berat. Biasanya mertua yang pencemburu ini anaknya dulu anak mama. Makanya istri-istri yang sedang diuji Allah dengan mertua yang suka cemburu ini, sebelum ta'aruf harus didetek anak mama atau enggak. Ciri-cirinya satu, kalau ta'aruf pertama kali yang ingin dikenalkan mamanya bukan bapaknya. Aduh, terus kemudian kemana-mana pokoknya suka bandingin ke mamanya. Oh, kamu nggak kayak mama saya, gitu kan gitu. Pokoknya masakannya enak mama saya itu. Itu yakin anak mama itu. Kemudian yang ketiga, kemana-mana masih bawa bungkusan makanan titipan mamanya. Itu syukur-syukur nggak bawa kantong kecil isinya permen pemberian mamanya. Itu ciri-ciri anak mama. Dan maaf, kadang-kadang sepintas gemulai, ya. Dan yang terakhir, dia selalu sensitif dan suka hal-hal yang keperempuan dan nggak suka olahraga yang keras-keras. Makanya obatnya ajak nonton Smackdown. Nah itu, nah sembuh insya Allah. Nah mama itu ajak nonton video Smackdown. Nih mas, tonton mas. Nah, keduanya, kalau kita kadang bahkan sampai nuntut cerai, maka solusinya coba si menantu perempuan ini cari keluarganya dari kalangan Pak D-nya, siapanya yang dekat dengan ibu mertuanya untuk nasihatin. Syukur-syukur, ya biasalah maju tak gentar membela yang bayar. Anda tinggalan gitu kan, Pak D tolong deh bantu. Nah itu kasih apa kayak ini, insya Allah nanti semangat. Itu disuap lah gitu kan gitu. Ini suapan halal, insya Allah halal. Nah nanti pesen, tolong Pak D, ini kan ibu mertua saya itu kalau saya datang nggak pernah senyum, cemberut terus. Kamu cemberut juga nggak? Ya sama. Ya nggak sembuh. Mertua lo kayak baja itu sekarang mengkerut kayak ini, gimana ceritanya bisa sembuh? Udah ngalah aja deh. Itfa billati ahsan. Terus kemudian biasanya terutamanya itu masalah materi. Jadi ibu mertua musuhi anak menantunya itu karena selama ini karena deket anak mama, kasih uang lancar. Setelah nikah putus. Wah, dianggap sekarang posisi menantu perempuan ini ngerebut orang yang paling saya sayang di dunia ini. Wah, kurang ajar nih si kuntilanak. Ini mana sudah diambil, gitu, diambil bahasanya, diambil, direbut katanya. Emang rebutan mah, gitu kan? Udah gitu putus lagi. Itu setorannya. Setorannya apa mah? Ya biasa, sebulan nggak ada nih. Gara-gara di situ semula si kuntilanak. Udah, pokoknya kesini awas lo disembelih. Nah, terus kemudian usahakan kalau biasa tinggal, kalau habis nikah jangan putus langsung, tinggal beberapa saat, 2 bulan, 5 bulan, ya ketemu. Kalau memang biasa tinggal ya, langsung jangan diputus, langsung udah mas pindah ya. Ini lebih menyakitkan. Terus kemudian kalau ke sana lihat situasi, mas saya ikut nggak? Telepon situasinya maknya lagi gondok apa fresh nih. Kalau lagi gondok jangan, apalagi megang itu pohon buat untuk tikar pandan itu bisa digaruk sama pandannya itu. Ngeri itu, masya Allah benar. Ada yang masya Allah sampai garuk-garukan itu. Itu kenapa? Karena kesel. Terus yang tidak kalah pentingnya kita sering minta maaf,
Kita apalagi dia punya HP, punya WA, kirim aja WA, ya, nasihat dari ulama, ayat Quran, hadis tentang muamalah, terus saja. Nah, yang terakhir, kita sering-sering memberi hadiah. Hari baiknya Ramadan, Syawal, terus apalagi lagi sakit kita tungguin. Masya Allah, anak-anak saya yang saya sayang kagak pada datang. Ini yang aduh mukanya udah mau kerut, malah nungguin saya. Akhirnya lo senang, kita layani, kita kasih apa-apa yang kita inginkan. Subhanallah, ternyata menantu saya yang selama ini saya benci, Masya Allah bagus banget. Nah itu udah, kasih teh, campurin racun tikus, biar cepat. Dan insya Allah dengan cara infaq billadzi ahsan, kita tungguin, kita layani, kita kasih hadiah, lo udah lambat laun. Insya Allah dengan cara trik-trik seperti itu, stres atau cemburu yang tidak ada dasarnya. Kadang-kadang ditanya, kenapa Ma? Kamu ini mama membenci istri saya, kenapa? Nggak tahu. Karena memang nggak ada alasan cemburu. Nah, plus terakhir, suaminya harus sering-sering nyerang mamanya. Maksudnya memberi masukan, Ma jangan gitu dong sama menantu, ya. Kasihan dia udah baik ini, diceritain. Insya Allah lambat laun kena. Bagi wanita, ketika ada laki-laki yang akan meminang, namun dia masih ingin merasa masih perlu mensupport finansial orang tua, menafkah yang dilakukan, ya antum bisa mengumpulkan dua perkara lebih baik daripada salah satunya. Ya nyample ya nikah, setoran lancar, nikah lancar. Itu kalau bisa. Ya kalau nggak bisa, antum pelan-pelan sosialisasi dulu. Ya, Ma, kalau saya nikah gimana? Dites dulu. Wah, nggak boleh. Kalau kamu belum umur 50 tahun jangan. Ma, mateng dulu dong. Masa umur 50 tahun dan nikah? Nah, antum sosialisasi lagi. Bisa turun nggak, Ma? Itu. 40. Alhamdulillah, turun 10 tahun. Lama-lama kan diturunkan. Udah 35. Kok cuma 35, Ma? Tambah lagi deh. Udah boleh 25. Alhamdulillah. Itu dia loh, pendekatan PDKT itu penting. Sehingga dari situ cara komunikasi kita baik, pendekatan kita baik. Apalagi antum yang paling tahu watak ibu antum, insya Allah. Terakhir, ini pertanyaan terakhir, bagaimana mengurus anak laki-laki satu-satunya di antara kakaknya yang wanita, perempuan sejak dini? Ini biasanya nanti menjadi anak kolokan memang, dan menangnya sendiri kalau tidak pintar-pintar mengasuh. Karena akan menjadi idola, rebutan oleh saudaranya, karena laki sendiri. Orang tua apalagi menunjukkan lebih, sikapnya lebih, perhatiannya lebih, diunggulkan dalam seluruh pemberiannya, fasilitasnya. Inilah yang mencetak anak jelek. Antum samakan aja. Jangan ada kesan anak perempuan itu rendah, anak perempuan di bawah laki, satu. Kemudian yang kedua, sikap pemberian tetap sama. I'dilu baina auladikum, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Lalu yang tidak kalah pentingnya, antum ketika menunjukkan ekspresi senang dan benci, tunjukkan sama walaupun hati tidak bisa sama. Tetap aja ekspresi ini tetap sama. Dengan cara seperti itu, insya Allah. Jam 12:30 ya. Insya Allah cukup, dan nanti kita akan lanjutkan lagi setelah sholat insya Allah ya. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.